bahwa ternyata kan semua terpidana ini kan tidak pernah didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut saya, kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu. Saka Tatal itu sebenarnya sidang Saka Tatal itu sangat memprihatinkan sekali ya. Karena di samping saat Saka Tatal sendiri telah mengkonfirmasi keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, ya kan, dipukuli, ya kan, dikasih balsem kepada alat vital. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kan? Dan seperti yang saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya. Karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kan tidak pernah didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa ditawarkan pengacara, tanpa didampingi pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, akan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan. Ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah seorang bernama Miranda berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan diadili, padahal ketika itu dia tidak ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi pengacara. Nah, ini sekarang hal itu telah diadopsi oleh KUHP kita, Miranda Rules ini. Jadi kalau dilihat di TV kan, ada di film-film kriminal, kalau ditangkap orang dia tanya, saya tangkap kamu boleh diam, ya, karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih adalah bisa memberatkan kamu, gitu loh. Kamu berhak didampingi pengacara, itu Miranda Rules. Nah, di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap polisi penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu harus dibebaskan. Itu poin utamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara, tapi di pengadilan didampingi, tetap aja dia harus batal itu dan bebas. Cara hukum begitu. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat supaya tahu kalau dia diperiksa besok dia berhak punya pengacara, dan polisi wajib menawarkan itu kepada seorang advokat. Dia tidak boleh mengatakan kalau dia tidak tawarkan itu berita acara batal. Dan terhadap yang ancaman 5 tahun, walaupun orang itu bilang nggak mau pengacara, dia harus, tidak ada uang saya untuk bayar pengacara, dia harus cari pengacara karena negara wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka itu.